teknologi informasi kesehatan di bulan Desember ya saya kalau nggak salah, Desember 2021. Nah itu ada beberapa program di dalamnya. Tapi secara garis besar ada program yang mengintegrasikan data. Jadi seperti ini adalah salah satu contohnya. Kemudian yang kedua program mengintegrasikan aplikasi. Sri Mulyani pernah bilang kan aplikasi yang kebanyakan kita mau sederhanakan dan kita akan lebih fokusnya ke platform saja. Yang ketiga adalah kita mau membangun ekosistem inovasi. Jadi gimana startup bisa masuk, gimana kita bikin sandbox regulasi supaya bisa orang-orang yang berinovasi kayak telemedicine bisa jalan. Nah itu rencananya sudah ada di sana sampai tahun 2024. Untuk sekarang Pak, tahun 2022 mungkin terakhir sudah ada beberapa layanan kesehatan atau mungkin mitra yang sudah terintegrasi dengan ini pada proyek ini ada berapa Mas? Ada 32, tapi kita memberikan target sebenarnya pengennya sampai akhir tahun 2023 semuanya udah masuk. Silakan Pak. Jadi semuanya udah masuk, baik itu rumah sakit, klinik puskesmas, maupun juga laboratorium dan juga apotek. Pak, sejauh ini kendala rumah sakit untuk bergabung ke platform ini itu apa sih Pak dari? So far yang saya dengar di pilot project ini mudah. Tadi saya sampaikan juga, ini kan relatif rumah sakit yang teknologinya bagus. Rumah sakit itu kan variasinya besar sekali. Jadi mungkin nanti kita akan cari untuk rumah sakit yang tidak memiliki sistem informasi yang baik, kita kasih alternatif yang lebih segala. Fokusnya ke rumah sakit pemerintah dulu atau nanti di swasta setelah itu Pak? Kita maunya semuanya. Dari akhir 2023 kalau bisa semuanya sudah terkoneksi. terkait data monyet, apakah ada suspek data monyet di Indonesia Pak? Sudah ada suspeknya sekitar 9 tersebar di seluruh Indonesia, tapi kemudian kita sudah tes di Jakarta dan semuanya hasilnya negatif. Apakah ada screening di kelompok B-nya Pak? Bagaimana screening di kelompok B-nya? Jadi memang screeningnya dia, karena dia kan virus kan, monkeypox ini. Cuma virusnya jauh lebih besar dibandingkan virusnya SARS-CoV-2. Jadi kalau SARS-CoV-2 itu cuma 30.000, basis DNA ini ordernya ratusan ribu. Jadi tesnya dengan apa? Tesnya dengan PCR biasa. Cuma reagennya yang berbeda. Dan kita sudah dapat reagen ini dari WHO sekitar 500 tes. Kita juga sudah beli, mudah-mudahan akan datang dalam seminggu ini dari kita. Jadi kita udah pegang 500, kita dipakai buat tes virusnya monkeypox ini. Jadi begitu ada, kita sekarang sudah memiliki kemampuan tes, dan kemampuan tes ini bisa dilakukan di 1.100 laboratorium PCR yang kita punya dari COVID. Jadi kita beruntung ada COVID, jadi kita sudah punya 1.100 lab di seluruh Indonesia yang bisa melakukan tes untuk monkeypox. Ibu benar bahwa ini ada spesifik di kelompok tertentu yang memang penularannya relatif tinggi sama seperti HIV/AIDS. Jadi kita sekarang sudah melakukan pendekatan ke organisasi yang mengelola kelompok-kelompok ini untuk bisa melakukan surveillance secara aktif. Jadi tidak menunggu laporan, tapi kelompok ini kita dekati supaya kita bisa melakukan testing ya. Dari pendatang Pak mungkin ditanya seperti itu atau gimana Pak? Pendatang luar negeri gimana? Sebenarnya monkeypox ini bedanya dengan COVID ya, adalah mereka menular kalau sudah ada gejala. Kalau COVID kan kita nggak ada gejala, sudah bisa menularkan. Monkeypox ini masih ada gejalanya dulu, lesi-lesi, ruam-ruam, itu baru dia menular. Sehingga surveillance-nya lebih mudah. Kita nggak usah sepanik dulu, ditutup. Karena kalau COVID memang kita nggak tahu dia tertular apa enggak kan, dia bisa masuk. Kalau ini kelihatan di fisiknya, begitu kelihatan dia baru menular. Sehingga surveillance-nya kita nggak usah sepanik ditutup sama sekali. Pak Teddy dari CNN Indonesia TV, Pak, kalau melihat angka kasus COVID sekarang kan masih terus bertambah, Pak. Bagaimana dengan rencana vaksin booster dosis kedua untuk para nakes? Apakah sudah berkoordinasi dengan ID dan kapan mulai dilakukan, Pak? Kita memang sekarang sedang mempelajari untuk vaksinasi booster berikutnya untuk tenaga kesehatan. Karena memang ada beberapa tenaga kesehatan kita yang kena, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena itu
membutuhkan masukan dari ahli, kita akan bisa segera informasikan ke masyarakat. Targetnya kapan Pak? Segera targetnya. Kalau saya Dan sesiapan vaksinnya bagaimana Pak? nanti kalau Bapak Presiden kembali kita laporkan, kalau beliau setuju langsung kita. Pak, mungkin ada tambahan edukasi nih Pak, saat ini kan peduli lindungi ketika masuk area publik itu udah kuning atau hitam gitu Pak. Kalau belum booster gitu Pak, untuk edukasi ke masyarakat ini sendiri gimana? Akhirnya banyak yang gagal. Masyarakat Indonesia itu unik. Memang kadang-kadang perlu dipaksa untuk bisa patuh. Cuma saya sampaikan begini, teman-teman tolong sampaikan. Orang yang di booster itu resiko masuk rumah sakit atau baliknya. Orang yang belum divaksin resiko masuk rumah sakitnya 30 kali dibandingkan orang yang di booster. Orang yang divaksin 1 kali itu sekitar 20 kali. Orang yang divaksin 2 kali itu resikonya masuk rumah sakit itu di atas 10 kali orang yang sudah booster. Jadi buat saya ini sebenarnya kalau token itu gratis bisa diakses, kenapa sih ngambil resiko besar tidak untuk booster? Karena kalau kena ya kita masih bisa masuk rumah sakit, dan Omicron yang varian 5 ini bisa evade vaccination, bisa evade vaccination. Dan yang B275 Pak, B275 kita sudah identifikasi ada 3. Satu di Bali itu adalah turis dari Australia, 2 ada di Jakarta penularan lokal. Cuma setelah kita lihat dominasi 275 ini kan persaingan seperti Lembang gitu. 275 di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan di hari ini. Iya, saya Isya dari Kompas TV. Mau tanya soal cacar monyet tadi, kan ini udah darurat global Pak. Kalau dari Indonesia sendiri untuk pencegahan dan penanganan ke depannya seperti apa Pak? Jadi levelnya WHO itu kan ada beberapa level. Ini sebenarnya bukan istilahnya darurat global, dia masuk BHEIC, masuk kategori masih di bawah pandemi. Jadi belum masuk pandemi, dan WHO menyarankan sama, kita prokesnya masih dijaga, surveillance-nya masih dijaga, kalau bisa vaksinasinya disiapkan dan pengobatannya. Jadi saya bilang ke teman-teman, surveillance-nya mudah, relatif lebih mudah karena itu fisik. Yang kedua itu tesnya secara bakteriologis dilakukan dengan PCR. Kita udah ada alat PCR-nya, reagen tesnya juga udah ada di kampus, dan kita akan import lagi lebih banyak. Aku rasa dalam bulan ini kita sudah memiliki kemampuan yang sangat cukup di seluruh provinsi untuk bisa surveillance. Kemudian yang ketiga, vaksinnya memang di-develop ada di Amerika dan di Rusia, baru ada. Tapi buat teman-teman yang bagus ya, ini satu genus, satu tipe dengan cacar yang dulu, yang smallpox. Jadi kalau saya dibilangin sama para ahli, kalau kita pernah divaksin cacar, itu kalau nggak salah sampai tahun berapa, 70 atau 74. Pokoknya yang kelahiran kayak saya nih, udah lansia-lansia, itu imunitasnya ada. Dan cacar itu beda dengan COVID ya, yang turun setiap 6 bulan. Kalau vaksinasi cacar itu seumur hidup. Jadi antibodinya ada di kita seumur hidup. Jadi buat teman-teman yang sudah divaksinasi cacar, sebenarnya relatif lebih mudah. Kemudian dari perawatannya sudah ada antivirusnya juga, obatnya. Sekarang kita sedang dalam proses untuk mendatangkan obat-obatan itu deteksi. Jadi buat teman-teman tapi ya, supaya nggak khawatir, ini baru akan menular sesudah ada gejala. Beda dengan COVID. COVID itu sebelum ada gejala pun menular, jadi bahaya. Ini kelihatan tuh, begitu dia udah merah-merah, bengkak-bengkak, udah jangan deket. Dan dia kan kontak fisik, dia itu harus kontak fisik, kena cairannya. Pak, saya tadi lagi Pak dari CNN Indonesia TV melalui melaporkan soal vaksinasi lagi Pak. Kalau melihat dari lajunya vaksinasi sampai sekarang, tahap 1 itu masih 97,9%, tahap 2 81,54% sampai tahap ketiga 26,25%. Apakah kemudian akan ada update baru mengenai target-target setiap dosis ini Pak, 1, 2, dan 3? Saya lihat di seluruh dunia tidak ada satu negara yang mencapai targetnya 100%. Jadi
gitu ya. Jadi kalau saya bilang, Pak kapan dapat 100%, aku minta maaf ke Pak Wakil Ketua Komisi 9, nggak mungkin sampai, karena seluruh dunia nggak ada juga ya sampai sekarang. Jadi saya jujur nggak mungkin sampai. Yang penting memang WHO bilang di atas 70%. Paling yang perlu kita tingkatkan yang booster, untuk tadi kita buat bantuan teman-teman supaya bisa diedukasi masyarakat supaya bisa. Aku berhenti dulu situ ya. Terima kasih banyak, masih ajak Bapak-Bapak itu. Terima kasih.